Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birahimi daimil isani walhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli summa sholatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairu mutadi wa madu falam bi hujubil ma'rifah min wajibilillahi isrina sifat wallahu mawjudun qadimun baqi mukhaliful lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli say sami'unil basiru wal musallimu lahu sifatun sab'atun taqtadimun fa qudratun iradatun sa'um basar ayatunil ilmu kalamun istamar wajaijun fi haqqihi wa adlihi tarkulli kulli mungkinin kafilihi arsala anbiya dawi fatona bisirki wa tablighi wal amana wajaijun fi haqqihim min arodi bi ghairi naqsin ka khafifil marodi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaikat dilu kulli wajibi fa fadli khamsina bi hukmin wajibi tafsilu khamsatin wa isrina lagi kula mukallafin fa haqi wa tanim adamun idrisun nuduhuma Salih wa Ibrahimu kullu muttaba Lutu wa Ismailu Ishaqu qada Yaqubu Yusufu wa Ayyub mutada Su'aimu Harunu wa Musa wal Yasa Dulkifli Daudu Sulaimanu taba Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Dagoya Alaihimu salatu wassalamu Wa alihi madamatil ayamu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, langsung kita lanjut. Sekarang halaman 22. Waqat ya tarajjahud ya. Coba itu lu cari dulu sob yang belah bawah titik matun itu. Alaf tuha tibnan wa sokai tuha ma'an ini loh. Tibnan itu apa? Alaf tuha itu
Nah itu coba cari dulu. Nah, kan saya belum sama sekali belum ini, orang baru sampai saya. Baru sampai dari Cimande, kemudian bandara langsung ngaji. Masuk ke belum? Bismillahirrahmanirrahim. Waqad yatarajjahu, dan terkadang menang, gitu aja lah. Apa al-atfu, atof, alaihi ay alan nasbi, tegasnya atas yang dibaca nasab. Alaihi ay alan nasbi, tegasnya mengalahkan atas nasab. Kalau rofa atof kemarin apa? Ya namanya atof kan bisa rofa. Nisbahnya kalau contoh yang kemarin ja'al amiru wal jaisa lah. Kalau bagusnya atof kan berarti wal jaisu, gitu loh maksudnya. Ya enggak semuanya atof itu dibaca rofa, kan tergantung kebutuhan, gitu maksudnya. Saya ulangi, waqad yatarajjahu, dan terkadang menang apa al-atfu, mengatofkan, maksudnya mengatofkan lafaz setelah wau, alaihi mengalahkan atas nasab. Wa dzalika, bermula itu rujhanul atfi alaih nahul misalil awali, itu seperti misal yang pertama. Kalau misal yang pertama wahuwa, yang bermula al misalul awal, itu ja'al amiru. Kalau kemarin kan wal jaisa, nah, ngerti? Nah, tapi di sini dibenarkan wal jaisu. Oke? Lafaz wal jaisa, waunya enggak wau ma'ah tapi wau atau wa nahu ja'a zaidun wa amrun, dan seumpama contoh ja'a zaidun, telah datang siapa zaidun zaid, wa amrun dan amr, biraf'i amrun, dengan membaca rofa lafaz amrun, robikaya atfan, karena diatofkan ala zaidun, atas lafaz zaidun. Lah kenapa dalam contoh misal yang pertama, yaitu lafaz ja'al amiru wal jaisa, itu bagusan ja'al amiru wal jaisu, boleh lah atof. Begitu juga dalam contoh ja'a zaidun wa amrun, bukan wa amron tapi wa amrun. Fal atfu, maka bermula mengatofkan fihima ay fil misalainil mazkuraini, dalam dua contoh yang telah disebutkan, wafima, dan di dalam lafaz asbaha, yang menyerupai apa ma, asbaha yang menyerupai apa ma, huma, pada al-misalaini, mimma, nyatanya dari lafaz al-atfu yang bermula atau fihi, di dalam ma, kholin itu sepi, min dha'fin, dari kelemahan, fil lafzi, dalam lafadznya, wal makna, dan maknanya. Nahwu kuntu ana wa zaidun kal akhawaini. Kalian masih ingat kemarin? Perlu apa sih ya? Perlu hapus. Contoh di sini nih loh. Yang kemarin ada domir di domir mun fasil, itu kan kalau mau diatofin kan harus dikasih pemisah berupa domir mun fasil kan gitu, atau pemisah yang lain. Nah di situ dalam contoh kuntu ana, ada siapa saya, tu dikuatkan dengan ana ya saya. Nah itu loh, tu udah dikuatkan, udah dipisah dengan domir munfasil ana, itu bagusan wa zaidun. Kalau nggak ada ana, bagusnya kuntu wa zaid. Dan ingat, seperti contoh yang di atasnya itu, kuntu wa zaidan, yang dalam kurung itu. Kal akhawaini, itu seperti dua saudara, kuntu ana wa zaidun, itu kal akhawaini. Ingat-ingat yang kaidah kemarin.
fal atfu fihima dari mubtada belum ada khabarnya. Al arjahu itu lebih menang, itu arjah lagi bukan rojeh. Li'anau karena sesungguhnya atof itu al aslu hukum asal. Fil wawi di dalam wawunya. Waqad amkana dan betul-betul memungkinkan apa atof bila do'fin dengan tanpa kelemahan hukum. Bila do'fin dengan tanpa kelemahan hukum. Wa ma'adzalika dan bersama itu al-atfu arjah. Wa ma'adzalika dan bersama itu mengatofkan tetap ya juzu boleh apa an-nasbu membaca nasab. Awas jangan terkecoh. An-nasbu membaca nasab alal maf'uli ma'ahu atas sebagai maf'ul ma'ah. Walaupun boleh kuntu ana wa zaidun, boleh juga tetap kuntu ana wa zaid dan nyambung. Kan kalau wa zaidun arja, tapi kalau wa zaid dan rojeh nyambung nih. Tetap boleh. Ntar saya jelasin biar kalian ingat. Qala sampai titik matun. Qala berpendapat siapa al-Faqihi, Imam al-Faqihi. Imam al-Faqihi itu adalah yang mengarang kitab Al-Fawaqihul Janniyah. Syarah kitab ini cuman sebelum Kawakib itu adalah Al-Fawaqihul Janniyah. Itu saya baca. Ada juga Al-Thimarul Yani'ah. Yang enggak ada emang ya benar ya, Al-Thimarul Yani'ah juga ada ya. Nah, itu syarahnya yang biasa itu. Wa ghairuhu dan lainnya al-Faqihi mengatakan itu. Kenapa bisa mengatakan atof lebih menang walaupun tetap boleh baca nasab. Wa mahallu rujahanin nasbi awil asli, dan bermula tempat menangnya nasab. Kalau nasab berarti sebagai maf'ul ma'ahan itu. Awil atfi atau menangnya atof itu idza quti'a apabila diputus apa an-nadharu pandangan an-muradil mutakallimi dari kehendaknya mutakallim. Murad itu perkara yang dimaksud, mutakallim simakulah. Muradun asalnya muryadun. Ikhtilafi makna nasbi karena perbedaannya makna nasab wa raf'i dan rafa. Amma idza nuhira ilaihi, amma idza nuhira, adapun ketika dipertimbangkan apa ilaihi kepada muradil mutakallim, fa inna qasdal ma'iyati fa'in. Nah kalau enggak gini, amma idza nuhira ilaihi fa'in kusida, boleh juga qasada lah. Fa'in qasada, maka jika menghendaki siapa mutakallim al-ma'iyata pada makna kebersamaan ma'iyah, berarti wawunya tetap wawu ma'ahan itu. Apanya nason penetapannya? Jawabnya amma idza, jawabnya in kusida atau in qasada ta'ayyana an-nasbu. Ta'ayyana maka menjadi nyata apa an-nasbu membaca nasab. Wa illa dan jika tidak ta'ayyana nasbu fal atfu maka itu atof atau fal atfu ay mukhtarun boleh. Fala yutasawwaru
maka tidak ditemukan apa rujhanun kemenangan, maksudnya kemenangan antara nasab atau atof dan nasab intaha, telah rampung apa qaulul fatihi wa ghairihi. Titik. Perhatikan. Itu waqad yatarad jahul atfu alaihi. Perhatikan. Kalau yang sebelumnya kan waqad yatarad jahu ai an-nasbu alal atfi. Ingat. Pembahasan sebelum ini itu dimenangkan nasab sebagai maf'ul ma'ah. Ingat. Nah sekarang ini umpamanya contoh ja'a, masih tetap saya nggak diri aja. Ja'a ini pensil ya perlu tahu sini. Ja'al amiru. Kalau yang kemarin kan wal jaisa, ini tetap dibenarkan wal jaisu, tetap oke. Al amiru ini al jaisu, berarti atau nyambung. Karena al amiru rofa, wal jaisu ya rofa. Walaupun boleh wal jaisa, kan kemarin udah dibahas. Nyambung. Contoh yang kedua. Wa nahu jaa zaitun wa amrun. Nih. Jaa zaitun wa amrun. Zaitun rofa, amrun juga rofa. Walaupun ini umpamanya dibaca wa amrun, boleh aja. Waunya wau ma'ah. Oke? Contoh yang ketiga. Perhatikan, kemarin sudah dibahas. Kuntu ana wa zaitun kal akhawaini. Perhatikan, ini kuntu domir mutasil, udah dikuatkan dengan ana, kan udah memenuhi syarat, atau dipisah dengan lafaz apapun. Di sini ada wa zaitun. Ini loh bagusan atof ke tu. Oke? Kenapa? Karena ini sudah memenuhi syarat dipisah dengan anak. Beda kalau yang kemarin kuntu. Perhatikan. Ini yang sebelumnya kuntu wazaidan. Ini bagusan wazaidan. Nih, walaupun dun boleh tapi lemah. Kenapa? Wazaitun langsung diatofkan ke tu tanpa ada pemisah. Ingat. Oh. Yang kemarin udah gue iniin. Apa kemarin? Apa sob alfiahnya? Nah ini loh. Zaitun kamu atofkan ke tu kok dibaca dun itu lemah. Kan harus dipisah. Nah, kalau kaidahnya wa in ala dhamiri raf'in muttasil. Wa in ala dhamiri raf'in muttasil fafsil biha. Wa in ala dhamiri raf'in muttasil atafta fafsil bi dhamiril munfasil au dhamirim ma au fasilim ma. Nah, kalau ini bagusan dan, tapi kalau ini bagusan tun. Kenapa? Tu sudah dipisah dengan lafaz ana. Paham gak nih? Ini kok termasuk kaidah yang keren. Kalau kalian nggak paham, ya ribet. Sekalipun, nah berarti kan, sekalipun membaca nasab sebagai maf'ul ma'ah juga dibenarkan, tapi tetap dimenangkan atof. Oke? Oh, itulah pendapat yang disampaikan oleh Imam Al-Faqihi dan yang lainnya. Nah, wa mahallun
wa mahallu rujhanin nasbi awil asfi idza uti'an nazar an muradil mutakallim bi ikhtilafi ma'na nasbi wa raf'i. Adapun kenapa sih kok sampai ada menangnya nasab mengalahkan atof atau menangnya atof mengalahkan nasab, itu apabila diputus dari pandangan atau yang dimaksud dari mutakalim, baik dari sisi makna nasab ataupun rofa. Amma idza nadhara ilaihi atau nuzira ilaihi, kalau lebih simpel, adapun ketika muradnya mutakalim itu diperhitungkan, dipandang, maka jawabannya ditafsir. Fa'in kosoda atau kusidal ma'iyatu, yang paling enak kosoda. Kalau muradnya mutakalim masih dimaksud makna ma'iyah, ta'ayyana nasbu. Berarti kan kalau dimaksudkan ma'iyah kan berarti wawunya fungsi sebagai wawu ma'ah, maka ta'ayyana nasbu. Yang paling bagus membaca nasab. Wa illa fal atfu. Kalau memang enggak dituju semata-mata ma'iyah, kan seperti ini. Ja'a Zaidun wa Amrun. Amrun ini kan bisa aja Zaid datang dan Amr. Bisa aja datangnya Zaid dan Amr bareng. Bisa aja Zaid duluan, Amr belakangan. Atau sebaliknya, Amr malah duluan, Zaid yang belakangan. Kan berarti enggak mana ma'iyah. Nyambung enggak? Yang penting kedatangan Zaid dan kedatangan Amr sama-sama datang. Oke. Nah, ini itu tadi saya bilang, ini maf'ul ma'ah keren dalam arti pembahasan dalam gharib-gharibnya atau dakik-dakiknya, lembut-lembutnya ilmu udah ngaji seperti ini sakit cemen. Udah sembuh. Kemarin ditinggal minum esnya seember. Alah bohong. Kan punya duit beli es Pak Ustaz. Ya. Iya, cewer kalian loh. Makanya harus dibilangin. Nah, kalau sakitnya sebab beli es, beli obat sendirilah. Enggak usah beli obat lah. Salah sendiri. Oke. Ini kelar nggak nih? Nggak kelar ya besok. Ngapa? Itu jangan kalian pikir gampang loh. Yang barusan dibahas itu walaupun sedikit, maka ya darat jauh sampai titik matun, nah, itu banyak pembahasan. Dan ini pembahasannya unik, antik. Nggak semua orang memahami pembahasan ini karena ini pembahasan selevel dengan pembahasan Alfiyah Ibnu Malik. Nah, ini tadi kuntu wazaidan bagusan dan, ya kan? Giliran kuntu ana wazaidun bagusan dun, walaupun boleh dan, kan oke. Begitu juga ja'al amiru wal jaisa. Kalau contoh-contoh awal kan wal jaisa, walaupun boleh juga wal jaisu. Begitu juga ja'a zaidun wa amrun. Boleh wa amrun, boleh wa amrun, kan tergantung. Apa maksudnya? Nah, mendalami makna yang contoh-contoh yang seperti ini, itu harus kita paham betul makna istiraq, makna ma'iyah dan lain sebagainya. Nah, itu kalau hanya asal-asalan derasnya, kalau hanya asal-asalan mutolaahnya, tidak paham. Harus dikuasai betul makna dasar daripada maf'ul ma'ah, baru penjabaran dan penambahan itu bisa digeluti secara mendalam, gitu loh. Maka berkali-kali saya sampaikan al ilmu bidarsi koma wartafa'a. Ilmu sebab deres itu koma, berdiri, wartafa'a dan tinggi. Nah, kalau ilmunya nggak diteres, nggak dibaca, ya nggak bisa. Apalagi ngajinya malas-malasan. Wallahu a'lam. Titimmatun itu boleh titimah, boleh tatimah. Tak yang pertama itu boleh ta, boleh ti.
Tatimmatun boleh, titimmatun boleh. Maksudnya tatimmatun ay hadhihi, titimmatun bermula ini penyempurnaan. Itu kan nyampe bawah tuh kalau halaman 23 kan faslun dan lain poin ini. Kelarin lah titimmatun. Yamtaniu tercegah. Berarti kan ya. Apa al-adfu mengatofkan? Bukan ingat-ingat atof. Ja'a, kalau contoh atof kan ja'a Zaidun wa amrun, itu atof. Wal ma'iyatu dan ma'iyah. Biar beda, contohnya ma'iyah ja'al amiru wal jaisa. Kan itu. Fi nahwi alaftuha tibnan wa ma'an baridan. Alaftu, memberi makan siapa saya, ha pada unta. Bener sob? Tibnan apa? Pada jerami. Wa ma'an baridan, dan air yang dingin. Perhatikan, sebelum saya lanjut, alaftuha tibnan. Tibnan kan maf'ul kedua. Alaf, perhatikan ya. Alaftu fi'il fa'il. Oke? Hanya kepada unta. Ya, terserah mau unta kayak mau ke bakoroh ya. Tibnan kan berarti maf'ul kedua, karena hanya maf'ul pertama. Oke? Tibnan dibaca apa? Ya nasab. Nasabnya kan pakai fathah loh. Ya. Hanya dibaca nasab tapi fathahnya mukot daro. Ya kan dikira-kira kan mabni kan isim dhamir ya. Oke? Sekarang wama'an baridan, dan pada air baridan yang dingin. Maksudnya air dingin itu bukan air es, bukan air panas itu loh. Air dingin itu bukan berarti dingin itu air es. Paham nggak? Air keran itu air dingin lah. Beda kalau air direbus. Paham? Nah, itu lafaz ma'an wa ma'an baridan. Ma'an baridan itu tidak boleh atof. Berarti kan kaidah tadi. Ingat kan? Tidak boleh atof, tidak boleh ma'iyah. Oke. Lah terus bagaimana? Kalau Allah tuha tibnan wa ma'an baridan, atof kagak boleh. Nasab juga tidak boleh. Nah, berikutnya bal huwa, bahkan bermula contoh alaftuha tibnan wa ma'an baridan, mansubun itu dibaca nasab ala idmaril amili, atas mengira-ngirakan atau menyimpan amil. Wa takdiru, dan bermula kira-kiranya itu lafaz alaftuha tibnan, memberi makan siapa saya, ha pada unta, ha pada binatang ternak, pada sapi, dibnan pada jerami, wasakoi itu ha, nah itu amilnya yang dibuang, dan memberi minum siapa saya, ha pada unta tadi, ma'an baridan, pada air yang dingin. Li anal ma'a, karena sesungguhnya air itu layu alafu, tidak bisa dimakankan. Kalau air dimakan apa diminum? Diminum. Masa air dimakan? Makan no air no. No kopi makan. Ada kan begitu? Nah kalau air ya minum. Tuh maka wama'an baridan tidak boleh diatofkan, sebagaimana tidak boleh juga dibaca nasab sebagai wau mahiyah. Oke? Sebagai maf'ul ma'ah, wawunya dihitung sebagai waw mahiyah. Paham nih? Hatta yasikha, sehingga sah fihi, di dalam nahwu alaftuha tibnan wa ma'an baridan tadi, apa al-adfu atau bal yusqa, bahkan diminumkan, namanya air diminumkan. Wala yushabu, dan tidak bisa dibarengkan apa atibnu jerami waktal alfi, dalam waktunya makan, hatta yasiha, sehingga sah apa nasbuhu, membaca nasab tibnan
ma'an baridan lah ya. Alal ma'iyah di atas sebagai kebersamaan atau ma'iyah. Bayakau bahkan terjadi apa alfu qoblahu, apa sakyu qoblahu sebelum alfu pakai ain, au ba'dahu atau sesudah alfu. Oke, tanggung. Wa kadzalika, dan seperti itu contoh saqaitu hamaan baridan alaftuha tibnan wa ma'an baridan nahu qaulihi. Nah, ini saya lupa nih, buka Ibnu Akil, tahu siapa penyairnya, tapi saya hafal syairnya. Idza mal ghaniyatu barasna yauman wa yazatnal khawajiba wal uyuna. Nah, itu wal uyuna diatofkan kepada khawajiba, salah, nggak boleh atof, nggak boleh nasab sebagai wau ma'iyah. Gitu loh. Idza mal ghaniyatu, ketika bermula itu maknanya zaidah. Ketika ya asalnya idza mal ghaniyatu, ketika bermula para, kalau enggak zaidah ya mas Daria boleh lah. Idza mal ghaniyatu, ketika bermula biduan-biduanita. Barosna itu menampakkan diri, itu tampil kalau sekarang mah. Barosna itu show. Siapa? Ghaniyat. Ghaniyat itu penyanyi perempuan-perempuan artis ya. Memang apa ghaniyah? Itu penyanyi-penyanyi itu kan. Wazajajna, dan mencemlilitkan, mesti mencemlilitkan enggak? Ini alis hajibun, hawajib itu zamannya hajib. Alis itu ngerti. Kadang-kadang kan ya perempuan itu kan pada kadang-kadang begitu ya kan. Alisnya kadang-kadang katanya kayak bulan sabit ya. Ada juga alis yang tebel. Ya, bahkan spidol ini tambahin. Kadang-kadang alisnya kerok, dikasih sendiri. Ini ada yang begitu. Nah itu katanya biar cantik, yang muka jelek mah jelek. Lu ya apa enggak? Nah, kan ada syair begitu. Jamilun jamilun walau ba'da naum, Qobihun lawik tasal kulla yaum. Kalau cantik ya cantik dia walaupun habis tidur. Kalau cakep ya cakep walaupun habis tidur. Qobihun jelek ya jelek. Walawik tasal kulla yaum, sekalipun mandi tiap hari, apalagi kalau mandi 2 hari sekali. Paham? Apa ketawa? Protes. Nah, paham nih? Nah, ini menjadi contoh wayajajna, dan mengecilkan. Itu kalau bahasa Jawanya mencemplilitkan. Tahu nggak cemplilitkan? Itu meruncingkan, mengecilkan. Siapa? Ghaniyat al-hawajiba, pada alis-alisnya, bulu mata. Kan alis berarti, kan alis sama bulu mata beda. Kalau alis mah di atas mata, kalau bulu mata kan yang nempel pada mata kan itu. Nah, wal uyuna, berarti kan masa matanya mau dikecilin? Paham nggak? Nggak bisa lah. Nah itu loh, wal uyuna itu nggak bisa atof, nggak bisa juga dibaca nasab sebagai wau ma'iyah. Maksudnya apa wal uyuna? Nah itu salahnya. Wakahalna, dan mensifat, tahu mensifati kan? Ini loh, mata ini kadang-kadang dicoret pakai namanya, yaitu sifat. Kalau bahasa Jawanya celak. Oh ya, celakan, celak nggak ada spidol. Nah, apa sih? Tapi orang penyakit ya, terkeluaran udah maafnya baru tahu rasa kan? Ya, ngaji nyanyi. Nah itu li'anal uyuna, itu maksudnya wakahalna, dan mensifati siapa ghaniyat al uyuna, pada matanya. Uyun namanya ainun. Li'anal uyuna,
Karena sesungguhnya semua mata lataz jaju itu tidak bisa tidak bisa dicemliritkan, dikecilkan apa uyun. Latus jaju ya, baltuk halu, bahkan diberi sifat apa uyun. Walatusohabul hawajib, dan tidak bisa dibarengkan, disertakan, disamakan apa al hawajibu alis-alis fitas jiji di dalam mencemliritkan. Wahua, dan bermula maknanya tasjid. Oh, berarti wazat jazna wala tuzat jaju, berarti gitulah. La tuzat jaju gitu ya. Nah, itu kan ada korena tasjid, berarti zat jaja. Itu wazat jazna, harokatin tadi tasjid jim yang pertama. Nah, itu ada korena tasjid gitu loh. Wahua, dan bermula maknanya tasjid tadqiqul hajibi, itu mengecilkan, mencemlirit, cemlirit. Ini loh, lupa, ini sih baru tahu maknanya. Wah, ini mata. Makanya mata siapa ke? Ini kan matanya ada bulu-bulunya, ya lah. Dari atas matanya ada alis, kadang-kadang kan alis tebel. Gak jelas ini. Kadang alis ada yang tebel. Lumayan tebel, sesenti. Wah, ya. Dikecilkan, kadang-kadang tadi kering, tadi cabut, ya kan? Nah, perbuatan ini loh, mengecilkan alis. Nah, itu namanya tasdid. Ngerti? Oh, bukanlah perbuatan ya benar lah ya. Ya benar. Mengecilkan alis itu namanya tasdid. Nah, kalau mata itu kan memberi sifat. Yang tadinya mata ini ditabeli pakai sifat atas bawah. Nah, kalau untuk alis itu namanya tasdid. Kalau untuk mata itu namanya kuhlun. Nyambung nih. Nah, itu loh maksudnya wazat jaznal hawajiba wal uyuna tidak bisa diatofkan, tidak bisa juga dibaca nasab sebagai wauma niyah, tapi nasabnya al uyuna mentakdirkan fi'il lain, yaitu wakahalnal uyuna. Oke, nyambung. Watahsinuhuma wawan bermula tasdid tadqiqul hajibaini, itu membaguskan dua alis. Kan manusia dua alis, kiri kanan. Watahsinuhuma, dan membaguskan hajibain. Batu sahibu, bahkan membarengkan siapa orang huma pada hajibain fil makani, dalam satu tempat. Wawan bermula makan itu al wajhu. Saya rasa nggak usah ditulis, pahaman ya. Contoh ini loh yang barusan, ya kan? Kalau udah saya jelaskan, gitu loh. Ini udah nggak apa-apa saya tulis. Ini udah di sini aja dah. Ini baru nih. Nih contoh yang atas. Alaftuha. Diberikan memberi makan siapa saya pada nako unta. Diberikan pada jerami. Wamaan baridan, dan air yang dingin. Kalau jerami untuk unta dimakan, wajar apa enggak?
Nah, kalau wamaan baridan kalian atofkan ke tibnan, atau ini kan kebetulan tibnan dibaca nasab. Berarti kan kalaupun diatofkan kan berarti sama-sama dibaca nasab. Atau berarti kan wamaan baridan wawunya dijadikan wawu ma'iyah. Ma'an baridan dibaca nasab sebagai maf'ul ma'ah. Dua-duanya tidak boleh. Kenapa? Air itu fungsinya diminum, bukan dimakan. Kalau dimakan, kalau untuk binatang Islami, rumput gampangnya dah. Oke, maka di sini wama'an baridan antara waw dan ma'an adalah fatwa. Wawunya kan udah, wawunya kan ini kan sakoi tuha. Oh, dan memberi minum siapa saya. Oh gitu loh. Jadi ma'an baridan dibaca nasab, yang menasobkan bukan waw ma'ah, bukan waw atof, tapi yang menasobkan adalah fi'il yang wajib diulang. Oke? Contoh yang kedua. Contoh yang kedua tadi itu udah saya langsung aja dah. Wajajatnal hawajibah. Ya syair tadi. Idza mal ghaniyatu barozna yauman. Bisa apa? Wajajatna hawajibah wal uyuna gitu. Nah, berarti kan wal uyuna sama diperlakukan seperti ma'an baridan. Ini tadi udah dijelaskan. Oke ya, nyambung ya. Udah gampang lah. Apa yang susah? 1 menit. Nah, udahlah, udah titik. Pas halaman 23 besok. Faslun. Belum kelar lah. Oh ya, udah ini pas titik. Ya udah dah. Mau ke ini enggak nih? Impor saya nih badannya. Oke ya. Kita juga bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.